di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami boleh bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, naikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Engkau mendengar doa kami. Dan kami percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjawab setiap doa-doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Terima kasih buat rancangan yang baik yang Kau rancangkan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau boleh pakai hidup kami Bapa menjadi alat-Mu Tuhan di dalam kerajaan-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami rindu, kami boleh hidup melekat kepada Engkau. Kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa, dan kami sudah memuji menyembah Engkau, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajar kami, untuk kami semakin mengerti akan kehendak dan rancangan-Mu. Urapi kami untuk kami mampu menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang terbaik dari sorga Tuhan. Apapun pergumulan kesesakan anak-Mu Bapa, Roh-Mu yang kudus akan menolong anak-Mu Bapa, membawa mereka untuk mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Berkati Bapa yang tidak suka berikan kekuatan, kesegaran yang baru, yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru, yang sakit oleh bidur-bidurmu menjadi sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi hamba, biar setiap kata yang keluar adalah sungguh berasal daripada Kau, yang Kau sampaikan bagi setiap kami di tempat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Shalom. Dan percaya kita semua diberkati Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, sempurna. Amin. Terima kasih untuk Ron dan juga untuk Bu Maureen yang sudah mengundang saya, sehingga saya punya kesempatan boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama Bapak Ibu di dalam doa ini. Terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah saya adalah Allah yang berdaulat versus iman. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Roma pasal ke-28 ayat Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita mempunyai paradigma yang salah ketika kita membaca firman Tuhan ini. Dan kita berpikir bahwa Allah itu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang kemudian menghidupi firman ini. Dan kemudian mereka kecewa ketika mereka melihat bahwa hal-hal tidak terjadi sebagaimana apa yang mereka harapkan. Ternyata Allah kayaknya tidak campur tangan. Kayaknya Allah itu membiarkan hal yang buruk itu terjadi. Kayaknya, dan banyak kekecewaan yang muncul, karena mereka percaya bahwa Allah itu bekerja di dalam segala kejadian dalam hidup mereka. Mereka percaya apapun yang terjadi dalam hidup mereka, maka Tuhan pasti akan bekerja. Mereka nggak perlu khawatir. Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Pokoknya semuanya akan menjadi baik, saudaraku. Nah, apakah seperti itu? Nah, beberapa orang melihat firman Tuhan ini dan mereka memahami bahwa Allah itu berdaulat. Oleh karena firman Tuhan berkata bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu berdaulat. Apapun yang terjadi itu sudah rancangan Tuhan karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup saya, itu Allah bekerja di dalamnya. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Saudaraku. Namun,
Mereka juga berpikir begini, kalau saya mengalami hal-hal yang buruk, kalaupun saya harus mengalami sakit, kanker, kalaupun saya harus mengalami kebangkrutan, kalaupun saya harus mengalami, ingat suami saya meninggalkan saya, kalau harus mengalami anak saya narkoba, kalau saya harus mengalami banyak hal-hal buruk, dan mereka percaya bahwa Allah turut bekerja, dan ini semua sudah dalam rancangan Tuhan, ini semua ada dalam kehendak Tuhan, ya enggak? Jadi, saya nggak perlu khawatir. Pada akhirnya semuanya akan menjadi baik, saudara. Dan dengan pemikiran seperti itu, beberapa anak-anak Tuhan kemudian menjadi kecewa. Karena apa? Karena keadaan tersebut berkelanjutan. Keadaan tersebut menjadi lama. Sepertinya sudah tinggal di dalam kehidupan mereka dan keadaannya tidak berubah menjadi baik. Nah, saudaraku, hari ini kita harus belajar supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Ketika dalam pertemuan saya yang lalu, saya katakan ketika kita punya paradigma yang salah, maka kita akan mempunyai tindakan kita yang salah. Dan itu akan mengakibatkan hidup kita akan berjalan ke arah yang salah. Karena apa? Karena paradigma salah. Karena pola pikir kita, cara berpikir kita, karena apa yang kita percayai itu adalah salah. Membuat perkataan kita, membuat tindakan kita, semuanya menjadi salah. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apakah benar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi rancangan, sudah menjadi kedaulatan Allah? Karena Allah berdaulat tadi, karena Allah campur tangan dalam segala hal itu tadi. Dan kalau Allah menginginkan baik, maka yang baiklah yang terjadi. Kalau Allah menginginkan hal itu buruk, ya itu sudah kehendak Allah. Tapi saya percaya bahwa Allah itu bekerja, Allah itu campur tangan dalam segala kejadian hidup saya gitu. Saya pasrah saja kalau Tuhan harus mengajar aku dengan hal-hal yang buruk ini, ya saya akan jalani. Saudaraku, di dalam pertemuan saya yang lama, saya sudah mengajarkan bahwa Allah tidak mau, dia tidak akan mengajarkan kita dengan cara yang buruk. Dia tidak perlu mengajar kita dengan cara yang buruk. Saya kasih contoh tempo hari, anak saya kalau naik mobil, nggak mau taat, saya sengaja rem mendadak supaya kepalanya kejeduk ke kaca dan pecah, dan kemudian saya mengajar dia, itu adalah Allah yang jelek itu. Bapak kita tidak seperti itu. Bapak di dunia pun tidak akan melakukan itu. Bapak di dunia kalau melakukan itu, Bapak gila, saudara. Apalagi Bapak di sorga, dia tidak akan melakukan itu. Dan Bapak kita tidak akan memberikan cobaan kepada kita. Dia tidak akan memberikan hal-hal buruk. Karena apa? Dia justru ingin melepaskan kita dari semua hal buruk itu. Dia mengirimkan Yesus karena dia nggak tahan manusia itu hidup di dalam kutuk. Dia nggak mau manusia berjalan dalam kebinasan. Dia nggak mau manusia itu menjadi bulan-bulanan iblis. Itulah sebabnya dia mengirimkan Yesus untuk melepaskan kita dari semua akibat dosa. Dia mengangkat dosa kita, membuat semua akibat dosa tidak ada lagi di dalam diri kita. Semua dosa kita pindah kepada Yesus. Dan semua hukuman juga pindah kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menjalani semuanya itu. Dan kita tidak perlu menjalani lagi. Tidak ada lagi penghukuman buat kita. Tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan kepada kita. Maka semua hal buruk yang menjadi akibat dosa itu, yang merupakan kutuk, termasuk sakit penyakit, peperangan, perceraian, perkelahian, kebangkrutan, itu bukan kehendak Allah. Itu bukan rancangan Allah. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi pada diri kita. Beberapa orang dengan pandangan dunia berkata bahwa hidup ini seperti jet coaster, ya enggak? Seperti roda pedati, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, saudaraku. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan kita hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, membuat tindakan kita salah dan membuat hidup kita kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ketika kita mempercayai hal yang salah, kita bertindak dengan salah, maka kehidupan kita akan menjadi di bawah, saudara. Dan Tuhan itu tidak merancangkan demikian. Saudaraku, kita harus membereskan pemahaman kita. Kita harus mempercayai bahwa Allah, yes, dia berdaulat. Tetapi tidak semua kehendak Allah itu terjadi. Sekalipun Allah menghendaki hal baik terjadi pada diri kita.
Allah ingin kita diselamatkan. Allah ingin semua orang diselamatkan. Allah ingin semua mengalami berkat yang terbaik. Tetapi tidak semua orang mengalami hal tersebut. Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, perhatikan baik-baik, ayat ini menyatakan bahwa Allah menghendaki jangan ada yang binasa. Itu adalah kehendak Allah. Dia menghendaki jangan ada yang binasa. Dia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Tapi coba dengar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-13 sampai 14. Matius 7 ayat 14. Ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, firman Tuhan tadi di Petrus mengatakan bahwa Allah menghendaki jangan ada yang binasa. Dia mau semua orang diselamatkan. Tetapi faktanya, Yesus ngomong pada hari terakhir itu, ada banyak yang masuk kepada kebinasaan. Dan sedikit orang yang masuk kepada pintu yang menuju ke kehidupan. Saudaraku, artinya apa yang dikehendaki Allah itu tidak terjadi. Jadi bukan berarti Allah menghendaki semua orang selamat dan semua orang selamat. Oke, jadi Tuhan menghendaki semua orang. Jangan ada yang binasa, semua orang selamat. Tapi faktanya banyak orang yang tidak selamat. Dikatakan banyak sekali yang masuk ke pintu jalan yang lebar itu. Ingat. Dan sedikit yang masuk ke dalam pintu jalan yang sesak itu, yang menuju ke kehidupan. Artinya kehendak Allah tidak semuanya terjadi. Ingat. Nah, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Allah itu apa yang menjadi kasih karunia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harus diresponi dengan iman. Yesus sudah mati bagi semua orang. Yesus mau semua orang diselamatkan. Dia sudah mati bagi semua orang. Kehendaknya adalah semua orang diselamatkan. Tapi bukan berarti kehendaknya terjadi. Kalau orang tersebut tidak merespon, maka itu tidak akan terjadi. Sebab di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-9. Coba kita buka Efesus pasal 2 ayat ke-9. Boleh tampilkan buat saya. Oke. Ya. Mulai ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, saudaraku, dikatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya, kasih karunia ini harus direspon dengan iman. Kasih karunia itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang bereskan bagian kasih karunia. Tuhan yang mati buat kita, Tuhan tanggung dosa kita, Tuhan semua lakukan semuanya. Tuhan yang hidup sebagai orang benar, Tuhan memberikan semuanya hidup yang baru itu kepada kita. Tuhan yang lakukan, itu kasih karunia karena kita tidak lakukan. Tapi harus direspon dengan iman. Iman itu untuk mengambil kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan. Tanpa iman, maka kasih karunia itu tidak berlaku buat kita. Yesus memang mati buat kita, tapi berapa banyak orang memiliki iman untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus, untuk menerima kasih karunia yang diberikan oleh Yesus. Faktanya, tidak semua orang yang menerima.
Tidak semua orang memiliki iman untuk mempercayai keselamatan. Apakah suara saya terputus-putus lagi ya? Tidak, Pak, tidak. Jelas nggak saya? Jelas. Jelas ya. Oke. Mari kita lanjut. Nah, saudaraku, Yakobus 2 ayat 20 mengajarkan, sampai 20 saya bacakan ini. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Kan ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudaraku, Tuhan menginginkan ada satu iman di dalam kehidupan kita. Iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan iman. Ada beberapa orang yang punya pemahaman yang keliru ketika dia memahami ayat ini. Dia berkata demikian, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita bukan hanya percaya aja kepada Tuhan, tapi kita juga harus berbuat. Ya enggak? Jadi mereka percaya bahwa selain punya iman percaya kepada Tuhan, kita juga harus berbuat. Jadi selain saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, saya akan pergi cari dokter. Nah, itu dikatakan adalah tindakan iman. Saudaraku, itu adalah keliru. Saudaraku. Keliru. Jadi iman itu adalah tindakan yang sesuai dengan apa yang kau percayai. Nah, saudaraku, kita ini selalu menunjukkan apa yang kita percayai. Itu adalah tindakan iman kita. Cuman apakah iman kita ini adalah iman yang mempercayai akan kebenaran firman Tuhan, mempercayai Tuhan atau tidak? Itu tergantung daripada tindakan kita. Misalkan, kalau saya mengalami masalah keuangan, dan kemudian saya bertindak untuk mencari pinjaman kepada si Pak Hebron, misalnya, saya mendatangi Pak Hebron untuk mendapatkan pinjaman, dan saya berpikir dengan pinjaman ini saya bisa mengatasi masalah keuangan saya. Saudaraku, maka iman saya itu sebenarnya menunjukkan, bukan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, tapi iman saya mempercayai bahwa Pak Hebron akan mengatasi masalah saya. Saudaraku, ketika saya mengalami masalah keluarga barangkali, misalkan ada orang ketiga yang mengambil suami saya, istri saya misalnya seperti itu ada kuntilanak, saudaraku, maka saya pergi kepada dukun untuk membereskan masalah orang ketiga tersebut, saudaraku. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa imannya, kepercayaannya bahwa dukun ini bisa mengatasi masalah keluarga saya, saudaraku. Itu adalah tindakan iman, tetapi imannya bukan iman percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kita harus menunjukkan apa yang kita percayai. Melalui tindakan kita bisa menunjukkan apa yang kita percayai. Nah, ketika kita mempercayai kasih karunia Allah, kita mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan itu. Karena kita mempercayai dan kita bertindak selaras dengan apa yang kita percayai. Apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah firman Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita mempercayainya. Seperti ketika saya sakit, setiap kali saya sakit, saya mempercayai firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku percaya bahwa Yesus telah menanggung, firman Tuhan katakan, Yesus telah menanggung semua penyakit dan kelemahanku. Yesus telah membereskan semua urusan dosaku dan akibat dosa. Sedangkan sakit penyakit adalah akibat daripada dosa menurut Ulangan pasal 28. Saudaraku. Jadi Tuhan ngomong, aku nggak ada lagi akibat dosa, tidak ada lagi penghukuman buat aku. Jadi aku menolak untuk menerima sakit penyakit. Setiap kali saya merasakan sesuatu, saya tolak. Saya ini adalah orang sehat. Aku adalah orang sehat. Yesus sudah memberikan aku hidup yang baru. Amin. Dikuasai oleh sakit penyakit. Dan saya menolak. Dan ini bukan terjadi sekali, dua kali. Sudah berpuluh-puluh kali. Iblis berusaha setiap hari dia mau menyerang saya. Saudara. Tapi saya menolak. Saya menolak untuk sakit. Saya nggak mau terima. Saya menolak. Sebab semua itu akan berasal daripada iblis yang setiap hari menyerang kita, saudaraku. Kalau kita harus memahami bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Menurut 1 Yohanes 5 ayat 19. Boleh tampilin buat saya? 1 Yohanes 5 ayat 19.
1 Yohanes 5 ayat 19. Begini dia. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Artinya si jahat lah si iblis inilah yang berkuasa. Iblis yang mengendalikan semuanya. Dan kita hidup di dalam dunia ini. Iblis setiap hari membombardir kita dengan segala serangan. Dengan semua tipuan. Dia menyerang kita dengan sakit penyakit. Dia mengganggu keuangan kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu hubungan kita, mengganggu pekerjaan kita, bisnis kita. Semuanya setiap hari non-stop. Iblis nggak mau istirahat. Dia selalu mengganggu kita. Dia yang berkuasa ini. Bahkan dia bisa tawarkan kepada Yesus lagi. Kau lihat Yesus. Kau lihat dunia beserta seluruh kemegahannya itu sudah diberikan kepadaku. Dan aku berhak berikan kepada siapa saja. Kau sujud sembah aku. Aku berikan kepadamu juga. Saudaraku, iblis ini berkuasa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan itu melepaskan kita dari kerajaan dunia. Itulah sebabnya dia katakan kepada kita untuk kita tidak mencintai dunia. Dia ajar kita untuk tidak menjadi seperti dunia, tidak menjadi seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia suruh kita untuk pindah. Yes, iblis menguasai dunia ini. Yes, dia berkuasa, dia berusaha, dia punya power untuk melakukan itu. Tapi setiap anak Tuhan tidak lagi di bawah cengkraman iblis. Dan dia mau engkau pindah dunia, engkau pindah kepada kerajaan Allah. Dia mau kau hidup tidak di dalam kerajaan dunia, tetapi di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan ajar kita bagaimana caranya. Saudaraku, di dalam kerajaan Allah, mata uang yang berlaku adalah iman, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengalami segala hal yang terbaik. Hari ini saya mengajarkan kita bagaimana Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat atas apa yang sudah dia rancangkan. Nah, mari kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, saya mau bacakan di dalam bahasa Inggrisnya, Roma 8 ayat 28 ini ya, dalam King James Version saya bacainnya gitu ya. And we know that all things work together for good to those who love God and those who are the called according to His purpose. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudaraku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu, segala kejadian dalam hidup kita, bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kejadian A, dan kejadian B, dan kejadian C, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya enggak? Tetapi kalimat ini kan enggak selesai. Dikatakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, kita bertanya-tanya, siapakah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kitalah yang terpanggil. Semua kita adalah orang-orang yang terpanggil, saudaraku. Tuhan menginginkan supaya kita merespon keselamatan yang sudah Dia berikan. Dunia ini begitu rusak. Iblis menguasai semuanya. Semua manusia di dalam cengkraman iblis. Semua manusia di dalam cengkraman dosa. Dan Tuhan hendak membebaskan semua manusia itu. Seperti apa yang disampaikan 2 Petrus 3 tadi. Ya, Tuhan, dan Dia memanggil kita untuk merespon apa yang Dia berikan. Untuk merespon Injil Kerajaan Allah. Untuk merespon keselamatan yang sudah Dia siapkan. Merespon kehidupan yang baru yang sudah Dia siapkan. Saudaraku. Saudaraku, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudaraku, Tuhan telah memanggil kita.
Tapi Tuhan bukan hanya mau memanggil kita supaya kita diselamatkan, Dia mau kita mengerti apa yang menjadi harapan Tuhan ketika Dia memanggil kita, ketika Dia menyelamatkan kita. Dia mau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan waktu Dia memanggil kita. Yaitu titik 2, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan, aku mau supaya kamu tuh diterangi hatimu, supaya kamu tuh mengerti Tuhan itu sudah memanggil kita dalam keselamatannya, ya nggak, dalam Injil kerajaannya, gitu. Apa yang menjadi harapan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudaraku, hal yang pertama adalah kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup kita. Kita harus mengerti apa menjadi pengharapannya Tuhan di dalam panggilannya kepada kita. Dia mau kau mengerti bahwa ada kemuliaan demi kemuliaan yang sudah Dia sediakan bagi manusia baru kita. Dia mau mengerti bahwa pada manusia barumu ini ada kuasa yang hebat yang menyertai kamu. Dia mau kau mengerti itu. Kuasa itu adalah kuasa yang dahsyat yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Ketika Dia membangkitkan Yesus, mendudukkan Dia di sebelah kanannya, saudaraku. Dikatakan bahwa segala sesuatu, Dia mau kau mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini, segala penguasa, segala nama, semua kerajaan, apapun nama yang bisa disebut, semuanya termasuk setan, iblis, semua kuasa gelap, apapun itu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, Yesus ini diberikan kepadamu karena engkau adalah gerejanya, engkau adalah tubuhnya, dan Dia adalah kepala. Dia tinggal bersama dengan kita. Dialah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Dan kuasa yang dahsyat itu sedang menyertai kamu. Dan kemuliaan demi kemuliaan itu ada untuk saudaraku. Saudaraku, kita ini bisa menerima apa yang kita percayai. Kalau kita tidak mengerti apa yang dimiliki kita, saudaraku, kita nggak bisa menerima. Seringkali kita ini berdoa. Ini ada menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat dikasihani gitu ya, sangat disayangkan. Ada banyak anak Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia jungkir balik, saudara. Dia berpikir dia mempunyai iman untuk mencapai Tuhan supaya Tuhan itu menjawab. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik. Iman tidak bisa menggerakkan Tuhan. Oh, iman, tidak salah dengar, tidak bisa menggerakkan Tuhan. Iman kita tidak bisa menggerakkan Tuhan. Tapi iman itu untuk menerima, merespon apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Iman kita itu untuk mengambil itu. Saudaraku, iman kita tidak bisa menggerakkan Tuhan kalau Tuhan tidak menyediakan itu bagi kita. Kau nggak bisa berdoa kalau kau nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kau nggak ngerti, kau akan berdoa salah. Kau akan minta sesuatu yang Tuhan tidak sediakan. Saudaraku, ketika Tuhan tidak sediakan, kau nggak bisa minta. Saudaraku, misalkan kalau kau berdoa untuk istrinya orang, aku berdoa supaya dia bisa jadi sama saya. Saudaraku, ini ada satu orang. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ada seorang perempuan, dia mencintai seorang hamba Tuhan yang namanya Kenneth Copeland, saudaraku ya. Kenneth Copeland adalah hamba Tuhan yang cukup terkenal. Saudaraku, dia mencintai Kenneth Copeland. Tapi Kenneth Copeland itu sudah menikah sama Gloria, saudara. Nah, si ini dia
dia punya pandangan yang salah, dia punya pemahaman yang salah. Dia berkata, firman Tuhan katakan, percaya saja kepada Allah. Di dalam Markus 11 ayat 22, percayalah kepada Allah. Kalau kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Kalau tidak bimbang hatinya dan percaya bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Percayalah pada saat kau minta, maka itu. Jadi dia percaya ayat itu. Dia salah nggak percaya kepada Tuhan? Ya betul. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya dengan segenap hati. Dan dia berkata, aku bisa ngomong. Ya nggak? Bahwa gunung itu. Maka dia berkatakan bahwa Kenneth Copeland itu akan menjadi istri, akan menjadi suami saya. Saudaraku, Tuhan tidak menyediakan Kenneth Copeland itu. Tuhan sudah menyediakan itu untuk Gloria, saudaraku. Dan mereka sudah menikah. Dan Tuhan tidak mungkin akan memisahkan. Tuhan membenci perceraian. Saudaraku, ini adalah pemahaman yang salah karena engkau tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan dan kau meminta sesuatu. Saudaraku, iman, dia punya iman nggak? Dia punya iman, dia sungguh-sungguh percaya. Namun sudah puluhan tahun terjadi, sudah berpuluh-puluh tahun dan hari ini dia tidak menikah, dia masih mengharapkan si Kenneth Copeland, saudaraku. Dia punya iman, dia bisa bertahan dalam waktu, dia bisa bertahan waktu, tetapi dia tidak mengerti apa yang dengarkan. Imanmu tidak bisa menggerakkan Tuhan. Tapi imanmu itu menerima semua yang Tuhan siapkan bagi kita di dalam Yesus. Saudaraku, makanya yang pertama-tama engkau harus mengerti bahwa engkau harus mengerti kau sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mempunyai segala yang terbaik. Dia mau kau bukan hanya mengerti bahwa kau sudah diselamatkan, tapi dia mau kau mengerti apa yang menjadi pengharapan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Tuhan. Dia mau kau mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada kasih karunia yang limpah, ada anugerah kebenaran dan hidup yang berkuasa. Dia mau kau mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita. Dia mau kau mengerti, kau mempercayainya, betapa hebat kuasa yang ada bersama-sama. Ketika kau percaya itu, kau mengerti itu, kau mengerti bahwa aku sudah dibebaskan, aku sudah disembuhkan, aku sudah dilepaskan dari kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk perceraian. Tidak mungkin itu akan terjadi padaku. Aku menolak semuanya, sebab firman Tuhan sudah ngomong, itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Aku mempercayai apa yang sudah Tuhan siapkan buat kamu. Aku mempercaya apa yang sudah Tuhan kerjakan. Nah, saudaraku, ketika kita mempercaya apa yang sudah kita miliki di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja. Hal yang kedua, dikatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimanakah mengasihi Tuhan, saudaraku? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-21. 21. Yohanes 14 ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jika seseorang, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku, Tuhan memberikan satu definisi yang begitu baik dan jelas. Dikatakan, kalau kau mau ngomong, kau mengasihi Tuhan. Indikasinya begitu jelas. Barang siapa kalau dia tidak mengasihi aku, dia pasti tidak menuruti firman-Ku. Tapi kalau orang yang ngomong dia mengasihi aku, maka dia itu memegang perintahku dan dia melakukannya, dia menuruti firman-Ku, saudaraku. Dan ketika dia bisa memegang erat-erat perintah itu, dia nggak mau lepaskan kepercayaan itu. Dia percaya kalau firman ngomong aku sudah sembuh, aku percaya aku sudah sembuh. Kalau firman Tuhan ngomong aku sudah dibebaskan, aku percaya sudah dibebaskan. Kalau firman Tuhan suruh aku mengampuni, aku mengampuni. Kalau firman Tuhan suruh aku jangan menghakimi, aku tidak menghakimi. Apapun kondisinya, apapun alasannya, aku mau berpegang terus
Beberapa orang, mereka bisa percaya firman Tuhan, sebagian dalam kondisi tertentu. Tetapi ketika dalam keadaan kepepet, ketika orang ini sudah keterlaluan, sudah nggak bisa. Ingat, satu kali dia menyakiti saya, dua kali dia menyakiti saya, tiga kali, oh ini sudah keterlaluan ini udah nginjek kepala ini udah bisa lagi, ini harus dikasih pelajaran, saudara, ajar, saudaraku. Tidak demikian. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Seperti sebagaimana Tuhan menginginkan, dia mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan mengampuni kita 70 kali 70 kali 70 kali barangkali. Dia selalu mengampuni kita. Dan dia mau kita hidup sama seperti dia. Barang siapa yang mengatakan dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus itu. Saudaraku. Dan demikian juga Tuhan mau supaya kita ini mengasihi firman-Nya, menuruti firman-Nya, berpegang erat-erat pada firman-Nya dalam semua keadaanmu. Ketika engkau sedang berat, engkau harus mempercayai bahwa Tuhan itu sudah membebaskan aku. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Aku tidak mau melakukan, walaupun aku kepepet, aku tidak mau melakukan itu. Karena aku percaya Tuhan sudah mengatakan. Walaupun orang ini sangat membencikan, walaupun ini dalam kondisi saya tidak mau melakukan itu. Saudaraku, ini adalah bagaimana kita menuruti, mengasihi. Kita menuruti firman Tuhan. Kita mempercayai firman Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita betul-betul mempunyai komitmen bahwa hidupku ini adalah hidup yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Ingat, minggu lalu, pertemuan yang lalu saya mengajarkan bahwa Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita dan firman-Nya dalam kita. Saudaraku, firman Tuhan itu harus mengendalikan hidup kita. Walaupun kondisi kita, pikiran kita, logika kita, tampaknya mau melakukan sesuatu yang lain. Walaupun kalau kita mempercayai firman Tuhan, kita hidup sesuai firman Tuhan, kalau kita melakukan sesuai firman Tuhan, maka orang akan ngomong kita ini idiot. Orang akan ngomong kita ini bodoh sekali, nggak punya hikmat, saudaraku. Orang akan mencaci kita. Mungkin dia akan ngomong kita bodoh, nggak punya hikmat. Tapi hikmat itu adalah ketika kau mempercayai firman Tuhan. Takut akan Allah itu adalah permulaan. Kecintaanmu kepada firman Tuhan itu adalah permulaan hikmat itu. Saudaraku, Tuhan akan membereskan. Saudaraku, yang pertama, mari saya bereskan sekali lagi, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah engkau mengerti. Kau sudah dipanggil Tuhan dalam Injil Kerajaan-Nya. Dalam panggilan keselamatan itu, Tuhan mau kau mengerti apa yang kau miliki. Kau bukan hanya masuk surga, tetapi Dia mau kau mengerti. Mata hatimu menjadi terang, bahwa kau mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan buat kau. Dia mau kau mengerti bahwa betapa hebat kuasa itu ada bersama dengan kau. Dan dia ada di dalam Yesus. Yesus sudah dikasihkan sama kau untuk kuasa. Kau harus mempercayai itu. Itulah sebabnya ketika kau percaya, kau bisa ngomong kepada semua keadaanmu, beranjak dan bicara. Ketika kau percaya apa yang sudah kau miliki, maka kau bisa berdoa dan kau percaya kau pasti menerimanya. Karena kau percaya kau memiliki itu. Dan engkau sedang merespon dengan imanmu itu. Hal pertama, bahwa kau adalah orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana. Rencananya adalah kau hidup di luar jangkauan iblis. Kau hidup di luar daripada kerajaan dunia yang dikuasai iblis. Kau hidup dalam kemuliaan di dalam kerajaan. Yang kedua adalah bahwa kau perlu mengasihi Tuhan dengan cara kau betul-betul berpegang erat kepada kebenaran firman-Nya. Kau hidup dikendalikan, dikuasai oleh firman-Nya. Setiap perkataanmu, setiap tindakanmu, setiap pikiranmu adalah selaras dengan firman Tuhan. Itu adalah imanmu. Imanmu menunjukkan bahwa kau tidak menunjukkan imanmu bahwa kau akan pergi ke dukun. Kau menunjukkan bahwa kau percaya bahwa
Tuhan membenci perceraian. Tuhan pengen keluargaku hidup baik. Tidak ada kutuk perceraian di dalam keluargaku. Tidak ada kutuk kemiskinan. Tidak ada kutuk kegagalan. Semua yang dikatakan kutuk di dalam Ulangan 28 mulai ayat 15 itu tidak berlaku lagi. Karena Yesus sudah menanggung kutuk. Yesus sudah menanggung semua kutuk dan aku tidak perlu. Tidak ada lagi penghukuman buat aku. Aku menolak sakit penyakit. Aku menolak kebangkrutan. Aku menolak perceraian. Aku menolak kegagalan. Aku menolak. Aku mendeklarasikan hidupku adalah hidup penuh kasih karunia. Hidupku adalah hidup yang berhasil. Hidupku adalah hidup yang diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berjanji bahwa aku akan memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku percaya hidupku dalam segala kelimpahan. Lalu apapun keadaan yang sedang engkau hadapi, masalah yang sedang engkau hadapi, satu hal, Tuhan mengajar kita untuk kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Bukan mengucap syukur untuk keadaan yang buruk. Mengucap syukur bahwa segala sudah ditekskan oleh Tuhan. Lalu ketika kita mempunyai paradigma yang benar, bahwa kita percaya semuanya sudah beres. Aku mempercayai sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan aku hidup sesuainya. Dan aku melakukan sesuainya. Maka yang terakhir yang terjadi adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi. Semua kejadian yang terjadi pada hidup. Tiba-tiba itu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Dan karena kau mengerti rencana Allah, kau mengimaninya, kau melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kau mempercayainya, maka Allah melakukannya. Jadilah sesuai dengan rencananya, saudaraku. Namun ketika kau nggak ngerti, kau tidak juga punya iman, kau tidak juga mempercayai firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjadikan itu terjadi? Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk rencananya. Rencananya adalah kau hidup dipulihkan. Rencananya adalah kau hidup diberkati. Rencananya adalah kau dilepaskan dari kuasa kerajaan dunia yang dikuasai oleh iblis. Itu rencananya. Dan dia berdaulat untuk setiap rencananya kalau kau merespon dengan firman. Dengan imanmu, Kau merespon dengan imanmu terhadap segala yang sudah dia lakukan. Segala yang sudah disiapkan. Amin, saudaraku. Jadi ketika kamu tidak mengerti, kita tidak mengerti, kan kita nggak bisa. Kita seperti itu. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa, bahwa hari ini kau mengajarkan, engkau akan campur tangan. Engkau akan bekerja. Engkau akan membuat segala kejadian itu bekerja sama. Untuk mendatangkan bagi kami anak-anak yang sudah terpanggil. Dan engkau menginginkan kami mengerti di dalam panggilan kami, pengharapan apa yang kau inginkan. Apa saja yang kami miliki. Kau mau kami mempercayai, mengerti, dan mengimaninya Tuhan. Dan engkau mau kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apapun firman-Mu janjikan kepada kami, apapun yang firman-Mu perintahkan, apapun yang firman-Mu ajarkan kepada kami, ajar kami untuk memegang itu erat-erat, untuk kami mencintainya, untuk kami hidup sesuai dengan Tuhan Yesus. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi kami hidup berdasarkan iman kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak, kiranya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak yang ada di dalam para doa segala bangsa. Berkati anak-anak dengan berkat yang terbaik, sebagaimana sudah kau sediakan di dalam Yesus. Biarlah mereka semua mengerti apa yang sudah kau sediakan. Mereka mempercayai, merespon dengan iman. Mereka mempercayai dan dikendalikan oleh firman. Dan biarlah mereka boleh mengalami kedaulatan, menjadikan semuanya, segala rancangan-Mu terhadap mereka. Apa sudah selesai berbicara, tapi apa tahu Roh yang Kudus akan terus menolong mereka sampai mereka bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kita syukur. Amin. Ya, mari kita berdoa pertama buat Priska, kemudian juga untuk isi Pak Chandra Latif yang terkena COVID, biar Tuhan sembuhkan. Ya, sampai semalam kita tetap dukung doa supaya dia bisa mengalami kesembuhan. Ya, untuk Ibu Herlina. Ya, mari saudara kita buka suara, kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang hidup,
kepada Allah yang berdaulat, yang kami kenal dan kami sembah sebagai Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Tuhan, Engkau lihat segala kesan kesedihan Pak John dan juga Ibu Mary, suami istri ini, yang bertahun-tahun mereka menantikan, mereka berdoa, mereka berusaha supaya Tuhan, anaknya Tuhan, Priska, yang hilang sejak tahun 2013 sampai hari ini tidak ada kabar berita. Maka mereka sudah mengusahakan berbagai macam cara, lewat polisi, lewat televisi dan segalanya. Tidak ada hasil, Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya kalau Tuhan bisa lakukan untuk anak Ibu Maria Xiao, Anggreni yang hilang 7 tahun bisa kembali. Setelah kami doakan di menara doa segala bangsa, dengan cepat Tuhan jawab. Kami percaya Engkau berikan kami otoritas, Tuhan. Dimanapun Tuhan Priska berada, ini dalam nama Yesus mengikat semua pekerjaan iblis, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, orang-orang yang memiliki rencana jahat, yang menawan dia dengan guna-guna, dengan hipnotis, dengan sihir, segala Tuhan, kegiatan okultisme. Kami mau ikat semua itu. Kami mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami perintah malaikat perang Tuhan dipimpin Panglima Malaikat Mikael untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang menawan Priska dalam nama Yesus. Lucuti segala kuasa mereka dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami lepaskan, Tuhan, segala pengaruh hipnotis, sihir, guna susu apapun juga yang dia makan, dia minum karena dipaksakan, susu apapun juga yang membuat anak ini, Priska ini lupa kesadaran, lupa orang tua, lupa rumah, bahkan tidak tahu jalan pulang. Kami mau ikat, kami mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau berkata kepada Engkau, Priska, dalam nama Yesus Kristus, nama Yesus Kristus, sadar kesadaranmu dalam nama Yesus. Kami perintah Tuhan, malaikat perang Tuhan akan membawa dia pulang. Tuhan akan kirim penolong-penolong yang daripada Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengirim anak Ibu Maria Xiao, mengirim penolong-penolong untuk membawa Anggreni pulang. Kami percaya Tuhan lakukan yang sama buat Priska dalam nama Yesus. Kami berkata kepada Engkau, Priska, sadarlah Engkau, lepaslah Engkau. Terimalah kekuatan daripada Tuhan. Terimalah hikmat, kecerdasan, kecerdikan daripada Tuhan. Terimalah perlindungan daripada Tuhan dan malaikat Tuhan. Kami berkata kepada Engkau, Priska, dalam nama Yesus, pulang sekarang dalam nama Yesus. Sampaikan message ini, SMS ini kepada batin roh. Engkau akan tersadar, engkau akan gelisah, engkau tidak akan tenang, dan engkau pulang dalam nama Yesus Kristus. Dan kami perintah dalam nama Yesus, biarlah malaikat-malaikat Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan kirim penolong dari Tuhan, sehingga Priska sekarang ini juga, Tuhan, dia boleh pulang dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kembalikan Tuhan dia kepada orang tuanya. Betapa Pak John, Ibu Mary merindukan anaknya. Ia anaknya perempuan, Tuhan, dari usia 22 tahun hilang, sekarang sudah sekitar usia 30 tahun. Dalam nama Yesus, dengan cara Tuhan yang ajaib, pertemukan kembali anak mereka ini, Tuhan, dengan papa mamanya yang sudah bertahun-tahun, 8 tahun merindukan kepulangannya. Nyatakan kasih kuasa-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan beli doa daripada papa mamanya yang selama bertahun-tahun ada proteksi. Kami percaya dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan, sehingga Tuhan Priska boleh pulang. Kami juga berdoa buat isi Pak Chandra, Ibu Erlina, biarlah Tuhan pulihkan dengan sempurna. Segala virus, COVID, Omikron, apapun menyerangnya, Tuhan, menyerang paru-paru, pernapasannya, kami bakar semua virus ini dengan api Roh Kudus dalam nama Yesus, Tuhan. Kami bakar semua virus ini dari tubuhnya dalam nama Yesus. Pulihkan pernapasannya, tidak ada sesak, Tuhan. Saturasi oksigennya boleh normal, Tuhan. Segala, Tuhan, lendir-lendir yang mengental, yang menghalangi pernapasan, kami cabut keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus. Dari saluran pernapasan dalam nama Yesus. Biar Tuhan Ibu Erlina boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami minta malaikat Tuhan yang akan menolong dalam nama Yesus.
melepaskan kesembuhan pemulihan yang sempurna terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Pak. Terima kasih.